Pintu rumah kayu di desa Jawa Timur itu terbuka dengan keras, dan ayahku berteriak dengan suara menggelegar, "Kau dipanggil tidak normal karena ini. Keluar dari rumah ini, kau bukan anakku lagi." Kata-kata itu masih bergema di telingaku saat aku berdiri di depan pintu dengan tas ransel di bahu, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku, Andi, baru saja tertangkap basah oleh ayah saat dia melihat pesan di ponselku dari Dika, pria yang selama ini kujaga rahasianya sebagai sahabat dekat. Malam itu keluarga kami yang biasanya tenang di rumah sederhana dekat sawah berubah menjadi medan perang. Ibu hanya menangis diam-diam di sudut ruangan, kakak perempuanku mencoba menenangkan ayah tapi sia-sia. Bagaimana mungkin anak laki-laki satu-satunya melakukan ini? "Kau mempermalukan nama keluarga," kata ayah sambil melempar tas pakaianku ke halaman. Aku tidak bisa membela diri. Semua kata tercekat di tenggorokan. Malam itu aku berjalan kaki meninggalkan desa, naik bus malam menuju Jakarta dengan hati hancur. Kota besar itu menyambutku dengan lampu neon yang berkedip, tapi hatiku gelap gulita. Aku ingat betapa bahagianya dulu membantu ayah di sawah, belajar di universitas dengan beasiswa, dan sekarang semuanya lenyap hanya karena satu rahasia. Di penginapan murah dekat stasiun, aku duduk sendirian memandang langit kota yang tak pernah gelap. Apakah aku memang salah, gumamku pada diri sendiri. Besok paginya aku mulai mencari kerja sebagai desainer grafis, skill yang kupelajari di kampus. Wawancara pertama di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman berjalan lancar, tapi pikiranku selalu kembali ke desa. Ibu menelepon diam-diam, "Ayah masih marah, Nak. Jangan pulang dulu." Kata-kata itu seperti pisau. Aku bekerja keras, menggambar logo hingga larut malam, berusaha membuktikan bahwa aku bisa bertahan. Teman sekamar di kosan, seorang pemuda bernama Budi, menjadi satu-satunya pendengar. Dia tidak tahu rahasiaku, tapi dia bilang, "Kamu kuat, Andi. Jakarta ini tempat orang seperti kita cari nasib baru." Hari-hari berlalu dalam rutinitas kerja dan kesepian. Aku menghindari pertanyaan tentang keluarga, menghindari teman lama yang mungkin bertanya. Suatu malam di kai kecil dekat kantor, aku bertemu Dika lagi melalui pesan. Dia datang dari Bandung, pria yang kutemui di acara kampus dulu, dengan senyum hangat yang selalu menangkan. Kami hanya bertemu sebentar, berbicara tentang mimpi, tapi pelukan singkat itu cukup untuk mengingatkan aku bahwa aku tidak sendirian. Namun di balik itu semua, konflik batin terus menggerogoti. Apakah aku harus mengubah diri demi keluarga? Atau terus hidup dengan kebenaran ini? Jakarta mulai terasa seperti penjara emosi, tapi aku tahu ini baru permulaan perjuangan panjang. Minggu-minggu pertama di Jakarta berlalu seperti kabut tebal. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di agensi desain itu, gajinya cukup untuk hidup sederhana di kosan kecil dekat Tanah Abang. Setiap pagi aku naik kereta listrik yang penuh sesak, memandang wajah-wajah orang asing yang tak peduli dengan kisahku. Tapi di dalam hati, rasa bersalah terus menumpuk. Ayah tidak pernah menelepon, hanya ibu yang sesekali mengirim pesan singkat, "Makan yang cukup ya, Nak. Kakakku menikah bulan lalu, dan aku tidak diundang." Itu seperti tamparan lagi. Di kantor, rekan kerja sering bercanda tentang pacar, dan aku hanya tersenyum kaku pura-pura sibuk dengan layar komputer. Suatu hari, proyek besar datang, desain kampanye untuk brand lokal. Bosku memuji kerjaku, "Andi, kamu punya bakat besar." Kata itu seharusnya membuatku bangga, tapi malah mengingatkan aku pada ayah yang dulu bilang, "Kamu harus jadi laki-laki sejati." Malam itu aku berjalan sendirian di Monas, angin malam menyapu wajahku. Aku bertanya pada diri sendiri, apa arti nilai seorang anak jika bukan sesuai harapan orang tua? Dika datang ke Jakarta akhir pekan itu. Kami bertemu di taman kecil dekat Bundaran HI, hanya duduk berdua sambil minum kopi. Dia bercerita tentang keluarganya yang mulai curiga, tapi dia tegar. "Kita harus kuat, Andi.
Ini bukan penyakit, katanya sambil memegang tanganku sebentar di bawah meja. Sentuhan itu hangat, tapi aku takut ada yang melihat. Kami berpisah dengan janji bertemu lagi, tapi hatiku semakin bingung. Apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus menyakiti keluarga? Di kosan, Budi mulai curiga. Kamu sering melamun, bro. Ada masalah apa? Aku hanya menggeleng, tapi suatu malam saat dia melihat Otto Dika di ponselku, dia diam saja. Besoknya di kantor, rumor kecil mulai beredar. Seorang rekan bilang, Andi kok dekat banget sama cowok itu. Aku pura-pura tidak dengar, tapi tekanan semakin berat. Aku mulai sering ke masjid dekat kantor, mencari ketenangan, tapi doa pun terasa hampa. Krisis identitas ini seperti badai yang tak kunjung reda. Aku belajar mengendalikan emosi, fokus pada pekerjaan, tapi setiap kali ibu menelepon, air mata hampir jatuh. Ayah sakit sedikit, tapi jangan khawatir, katanya. Aku ingin pulang, tapi kaki ini terpaku. Jakarta mengajariku bertahan, tapi juga mengajarkanku kesepian yang dalam. Suatu sore hujan deras, aku berdiri di balkon kosan, memandang lampu kota yang berkedip. Aku harus buktikan sesuatu, gumamku. Itu adalah titik balik kecil, tapi cukup untuk membuatku terus maju. Proyek kampanye berhasil, dan bosku memberi bonus kecil. Aku gunakan uang itu untuk membeli laptop baru dan mulai relance di malam hari. Dika semakin sering datang ke Jakarta. Kami menghabiskan waktu di kafe tersembunyi, berbagi cerita tentang mimpi kami. Dia ingin buka usaha kecil, aku ingin desain yang menginspirasi orang. Perlahan, perasaan kami tumbuh lebih dalam. Bukan hanya pelukan biasa, tapi pembicaraan panjang tentang masa depan. Aku mencintaimu apa adanya, katanya suatu malam di apartemen kecil yang kusewa setelah pindah dari kosan. Kata itu seperti obat bagi luka lama. Tapi masyarakat tidak pernah tidur. Di kantor, seorang rekan bernama Sinta mulai mendekat, mengajak makan siang. Aku tolak halus, tapi dia curiga. Kamu aneh, Andi. Tidak pernah cerita soal cewek. Aku tersenyum saja. Suatu hari, Budi dari kosan lama menelepon, ada yang bilang kamu. Jangan marah ya. Rumor mulai menyebar. Aku merasa dunia sempit. Di tengah itu, aku bertemu komunitas kecil online yang mendukung, tapi tetap hati-hati. Dika mengajakku ke Bandung akhir pekan, bertemu teman-temannya yang mengerti. Di sana, untuk pertama kali aku merasa diterima tanpa takut. Kami berjalan di Jalan Braga, tangan hampir bersentuhan. Kita bisa bahagia, katanya. Kembali ke Jakarta, konflik muncul. Ayah masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Ibu menelepon panik, pulanglah, nak. Ayah tanya tentangmu. Aku ragu, tapi akhirnya naik kereta pulang diam-diam. Di desa, ayah lemah di ranjang, tapi matanya masih marah. Kamu masih? Begitu, tanyanya pelan. Aku tidak jawab, hanya membantu ibu di dapur. Malam itu aku tidur di kamar lama, air mata basah bantal. Keesokan harinya aku kembali ke Jakarta dengan hati lebih berat. Dika menunggu di stasiun, memelukku erat. Kamu tidak sendirian. Kata itu memberi kekuatan. Aku mulai merencanakan sesuatu besar, usaha desain sendiri yang fokus pada brand lokal. Kerja keras semakin intens. Teman baru di komunitas membantu, tapi ujian datang saat Sinta di kantor menemukan chat Dika di laptopku secara tidak sengaja. Dia diam, tapi tatapannya berubah. Perjalanan ini semakin rumit, tapi aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Cinta dan ambisi menjadi dua sayap yang membawaku terbang. Usahaku mulai berjalan. Aku keluar dari agensi, buka studio kecil di apartemen. Klien pertama datang dari teman Dika, sebuah brand kopi lokal. Desainku mendapat pujian di media sosial, dan pesanan mengalir. Tapi di balik kesuksesan ada badai.
Sinta akhirnya bicara terbuka di grup chat kantor lama, Andi ternyata. Ya gitu deh. Rumor menyebar cepat. Beberapa klien mundur, kami tidak nyaman. Aku marah, tapi Dika menenangkan, ini ujian, Andi. Kita hadapi bersama. Kami bertengkar kecil saat itu. Dia ingin aku lebih terbuka, aku ingin sembunyi demi bisnis. Kamu malu dengan aku, tanyanya dengan suara gemetar. Itu membuatku tersadar. Malam itu kami berdamai di balkon, memandang lampu kota. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Persahabatan dengan Budi juga retak. Dia datang ke studio, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Aku temanmu. Aku cerita semuanya, dan dia memelukku sebagai saudara. Tapi keluarga semakin menekan. Kakakku menelepon, ayah ingin kamu pulang dan nikah. Sudah cukup main-main. Kata itu menyakitkan. Aku pergi ke masjid lagi mencari jawaban, tapi hanya ketenangan sementara. Suatu hari, proyek besar datang dari perusahaan besar di Jakarta. Jika berhasil, bisnis meledak. Aku kerja siang malam, Dika membantu dengan ide-ide. Tapi di tengah itu, ayah stroke ringan. Ibu memohon, pulanglah, dia menyebut namamu. Aku terbang pulang dengan hati campur aduk. Di rumah sakit, ayah lemah, kamu. Buktikan kalau kamu laki-laki. Aku tidak marah lagi, hanya sedih. Kembali ke Jakarta, aku putuskan bantu keluarga diam-diam dengan kirim uang untuk pengobatan. Dika mendukung penuh. Hubungan kami semakin kuat, tapi ujian besar datang saat seorang mantan rekan mengancam akan mempublikasikan foto kami di media sosial. Ini akhirnya, pikirku. Tapi aku belajar dari semua ini, kekuatan ada di dalam diri. Ancaman itu tidak jadi berkat Budi yang bicara dengan mantan rekan tersebut. Bisnisku tumbuh pesat. Studio kecilku kini punya 2 karyawan dan klien dari seluruh Indonesia. Aku desain kampanye sosial tentang penerimaan diri, tanpa menyebut langsung tapi orang mengerti. Dika pindah ke Jakarta, kami tinggal bersama di apartemen baru. Hari-hari penuh tawa kecil, makan malam sederhana, dan mimpi bersama. Tapi keluarga masih bayang-bayang. Ayah pulih perlahan dan ibu bilang, ayah mulai bertanya tentang pekerjaanmu. Aku kirim desain untuk usaha kecil kakakku di desa, gratis. Itu langkah kecil. Suatu hari, bencana banjir melanda desa. Ayah kehilangan sawah, hutang menumpuk. Aku pulang lagi, kali ini dengan truk bantuan yang kuatur diam-diam lewat teman. Ayah melihatku mengatur distribusi, matanya berubah. Kamu lakukan ini, tanyanya pelan. Aku angguk. Untuk pertama kali, dia tidak marah. Di Jakarta, bisnis semakin sukses. Aku diundang wawancara di majalah lokal, cerita tentang perjuangan muda tanpa ungkap rahasia. Dika bangga. Tapi konflik batinku hampir selesai. Aku sadar, nilai seorang manusia bukan dari siapa yang dicintai, tapi apa yang dilakukan. Suatu malam, Dika bilang, aku ingin kita ke Bali, hanya berdua. Kami pergi di pantai Kuta yang cerah, kami berjalan bergandengan di bawah matahari. Itu momen damai. Kembali, ayah menelepon sendiri untuk pertama kali, pulanglah sebentar, nak. Di desa, dia duduk di teras, aku salah. Kamu tetap anakku. Air mata jatuh. Aku peluk ayah untuk pertama kali setelah bertahun. Bisnisku bantu desa bangkit dengan desain kemasan produk lokal. Semua mulai berubah. Tahun berlalu, studio desainku kini besar, punya cabang di Bandung. Dika membuka kai kecil yang ramai, tempat kami bertemu dulu. Keluarga menerima secara perlahan. Ayah sering telepon, cerita tentang sawah yang sudah pulih berkat bantuanku. Ibu bahagia, kakakku mengajak keluarganya ke Jakarta liburan. Aku dan Dika pergi ke Bali lagi, kali ini untuk merayakan. Di pantai saat matahari terbenam, kami berpelukan erat, angin laut menyapa wajah.
Kita berhasil, bisikku. Dia tersenyum karena kamu berani jadi dirimu sendiri. Kembali ke Jakarta, hidup tenang. Aku masih ingat hari aku dipanggil tidak normal, tapi sekarang kata-kata itu tak berarti. Aku buktikan nilai dengan kerja keras, cinta, dan keteguhan. Teman-teman lama kembali mendekat, masyarakat mulai berubah pelan. Suatu hari, ayah datang ke Jakarta, lihat studioku. Dia angguk pelan, kamu hebat, nak. Itu cukup. Perjalanan panjang ini mengajariku bahwa keluarga, cinta, dan masyarakat bisa berubah jika kita berani. Andi yang dulu hancur kini berdiri tegar. Di akhir hari, aku dan Dika duduk di balkon, memandang kota yang dulu menakutkan. Semua telah berubah menjadi cerita indah. Apakah seseorang harus menyembunyikan diri untuk dicintai keluarga, atau justru kejujuran yang membawa penerimaan sejati? Benar atau salah?